Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi melalui Gema, gerakan merenungkan Alkitab. Pertanyaannya buat kita semua, sudahkah saudara membaca Alkitab tiap hari? Kalau belum, ikuti program ini, karena program ini akan membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan yang akan menghidupi kita tiap-tiap hari, supaya kita dituntun kepada kebenarannya. Ada satu bagian firman Tuhan yang menurut saya penting dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 16. Ulangan 11 ayat yang ke-16. Demikian kata firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Dalam kehidupan ini tentunya kita seringkali ditawarkan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang membuat kadang-kadang hati kita goyah dan tidak fokus kepada tujuan Tuhan yang sempurna, yaitu menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Banyak pilihan, banyak bujuk rayu yang akhirnya dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita tidak mengalami kemaksimalan. Kita tidak fokus kepada tujuan Tuhan. Kita lari dari tujuan Tuhan. Bahkan firman Tuhan tadi berkata bahwa akhirnya kita menyimpang dari ajaran Tuhan dan menyembah Allah-Allah lain. Nah, Allah-Allah lain zaman ini bisa berupa macam-macam saudara. Yang paling dekat dengan kebutuhan kita adalah Allah lain dalam konteks masa kini adalah mamon. Hati-hati terhadap uang, hati-hati terhadap bagaimana saudara tidak bijak menggunakan keuangan dalam hal mengatur keuangan. Kadang-kadang uang itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Persahabatan yang tadinya begitu erat, akhirnya gara-gara uang terpecah. Keluarga yang tadinya rukun gara-gara uang bisa terpisah. Suami istri yang gara-gara uang bisa bercerai. Segala hal yang jahat terjadi oleh karena kita lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Benar, memang dengan mulut ini kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tetapi tahukah saudara, ketika dosa mengintip kehidupan kita, ada tawaran-tawaran, ada bujuk rayu. Orang mulai berkata begini, iya betul, kebaktian jalan terus, tapi kalau nggak ada uang juga nggak akan pernah bisa kita secara operasional melangsungkan pekerjaan Tuhan. Betul, kita akan digiring kepada hal-hal yang masuk akal, saudara-saudara. Tetapi sadarkah kita, ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka sebenarnya Tuhan sedang menggenapi sesuatu yang tidak masuk akal, yang ajaib, yang dahsyat dalam hidup kita. Hidup kekristenan adalah hidup yang berbeda dengan kehidupan dunia ini. Tidak sama dengan dunia ini. Apa pengejaran saudara dan saya? Kalau melulu hanya kepada sesuatu yang sifatnya materi, kebendaan, yang sifatnya yang melekat dalam hidup ini, maka pastinya saudara dan saya ujung-ujungnya akan mengalami kekecewaan. Oleh sebab itu, pastikan hidupmu dan hidupku jangan terbujuk rayu oleh berbagai macam tawaran-tawaran dunia yang membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga pada akhirnya kehidupan kita akan digiring kepada satu penyembahan, bukan kepada Yesus Kristus Tuhan, tetapi kepada Allah-Allah lain. Dijauhkan Tuhan hal itu terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini firman-Mu mengingatkan lagi untuk kami tidak gampang terbujuk, terayu dengan situasi, segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Biar kami tetap mengerjakan bagian kami, rencana Tuhan yang hebat dalam hidup kami, untuk menjadi serupa, segambar seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, kami rentan terhadap bujuk rayu dunia ini yang menyeret kami jauh dari Tuhan. Tetapi sepanjang Tuhan Yesus ada dalam kami dan firman-Mu tinggal di dalam kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.